Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milidiarti dengan teman saya Novita Eranio dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian pendidik, kualifikasi, dan kompetensi pendidik secara umum. Materi yang akan kami jelaskan yaitu tentang pengertian pendidik, kualifikasi pendidik, serta kompetensi pendidik secara umum. Pengertian pendidik. Pendidik adalah orang yang memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan pimpinan, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik. Hal ini kembali ditegaskan pada pasal selanjutnya di ayat 2 yang menyebutkan bahwa tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Fungsi pendidik menurut Ki Hajar Dewantoro ada 3. Pertama, menjadi contoh atau teladan ingarso suntelodo, menjadi penggerak bila berada di tengah siswa ing madio mangunkarso, dan mengikuti sambil mengawasi dari belakang tutwuri handayani. Kualifikasi pendidik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru yang ikut dalam proses rekrutmen harus memiliki persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani, serta harus memiliki kemampuan agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, maupun program diploma. Kemampuan yang dimaksud ialah meliputi kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 ataupun sarjana, sertifikat profesi guru minimal 36 SKS di atas D4 atau S1, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dimulai oleh Saudari Mili. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen diatur ketentuan bahwa seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Dan kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana S1 atau program diploma 4 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru. Untuk guru haruslah S1 atau D4 dan sedangkan untuk dosen haruslah S2. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik menurut Syah 99 ada 3. Yang pertama itu kompetensi kognitif atau kecakapan ranah cipta. Yang kedua, kompetensi afektif atau kecakapan ranah rasa. Yang ketiga, kompetensi psikomotor. Dapat kita lihat di PowerPoint, kompetensi kognitif ini meliputi kompetensi yang dimiliki pendidik dalam hal kategori pengetahuan kependidikan umum dan kategori pengetahuan bidang studi. Sedangkan kompetensi afektif merupakan seluruh fenomena perasaan dan emosi seperti rasa cinta, rasa senang, rasa bahagia, rasa sedih, dan sikap-sikap tertentu kepada diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada kompetensi psikomotor, yakni kompetensi yang meliputi kecakapan yang bersifat jasmaniah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik. Selain itu, kompetensi pendidik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1. Dalam undang-undang ini disebutkan ada 4 kompetensi pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kemampuan pendidik dalam memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kondusif, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta mengembangkan peserta didik di dalam usaha mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Jadi, kompetensi pedagogik ini meliputi bagaimana seorang guru memiliki keterampilan untuk mendidik peserta didiknya. Yang kedua, kompetensi kepribadian di mana pendidik harus memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Dijelaskan juga bahwa sebagai pendidik haruslah memiliki kepribadian yang stabil dulu, baru dia bisa mendidik peserta didiknya. Karena idealnya haruslah dewasa terlebih dahulu si pendidik ini, baru dia bisa menjadi pendidik. Kompetensi selanjutnya ialah kompetensi profesional, di mana pendidik harus mengenal substansi keilmuan terkait dengan bidang studi. Jadi, sebagai
seorang pendidik yang profesional, dia harus menguasai substansi keilmuan yang akan diajarkan. Selanjutnya ada kompetensi sosial, yakni kemampuan pendidik dalam melakukan komunikasi dan bergaul secara efektif. Jadi, si pendidik ini juga harus memiliki kompetensi sosial di mana dia harus bisa membangun relasi dan menciptakan interaksi sosial yang efektif dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Slide selanjutnya, sebagai calon tenaga pendidik, mahasiswa pendidik guru sekolah dasar haruslah memahami pengertian dari pendidik agar dapat menjadi pendidik yang profesional. Selain itu, pengetahuan mengenai kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki pendidik juga tidak kalah penting untuk diketahui oleh calon tenaga pendidik. Karena dengan mengetahui dan mengenal apa arti pendidik, kualifikasinya dan kompetensinya, kita jadi tahu kita harus menjadi pendidik yang seperti apa ke depannya. Sekian presentasi dari saya dan Mili. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.